Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Erni Qoyimah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 53020220061. Baik, di sini saya izin untuk sedikit menyampaikan materi mengenai pendekatan dalam tafsir. Salah satu pendekatan dalam tafsir yaitu tafsir bil maksur. Yang pertama saya kutip dari jurnal yang ditulis oleh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Pandang Sidi Bungunan, yaitu dosen Muhammad Arsad Nasution, yang berjudul Pendekatan dalam Tafsir bil Maksur, Tafsir bil Al-Ra'yi, Tafsir bil Al-Isyra'i. Baik, di sini saya akan sedikit menyimpulkan atau mereview yang ada di dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu tadi kan saya sudah menjelaskan ingin menyampaikan sedikit tafsir bil maksur. Jadi di dalam jurnal yang ditulis oleh Bapak dosen tadi disebutkan bahwa tafsir secara etimologi berasal dari kata al-fasr yang artinya dengan penjelasan atau keterangan, sedangkan al-maksur berasal dari kata atsara yang artinya mengutip. Jadi tafsir bil al-maksur itu berasal dari dua kata, yaitu tafsir sendiri dan al-maksur sendiri. Sedangkan pengertian terminologi atau istilah tafsir bil al-maksur ialah beberapa penjelasan yang ada dalam Al-Quran, Sunnah atau kata-kata sahabat untuk penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tafsir al-maksur adalah menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dengan sunnah Rasulullah, ayat Al-Quran dengan perkataan sahabat. Sumber utama tafsir bil al-maksur adalah Al-Quran, sunnah, dan sahabat. Sedangkan tabi'in diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori tafsir bil al-maksur atau tidak. Terjadi perbedaan pendapat ulama terhadap tabi'in. Artinya pendapat antara ulama dan tabi'in itu tidak sama, jadi beda gitu, ada perbandingan, ada perbedaan. Apakah termasuk tafsir bil maksur mengenai tafsir tabi'in tersebut? Alasan ulama yang mengatakan tafsir tabi'in termasuk dalam kategori tafsir bil al-maksur adalah mayoritas tabi'in menerimanya dari sahabat. Tafsir bil maksur adalah penafsiran ayat Al-Quran, dilakukan penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan riwayat sahabat, dan ayat dengan riwayat tabi'in. Tafsir bil maksur juga disebut dengan tafsir riwayah atau tafsir mangqul, yaitu tafsir Al-Quran yang dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan atas sumber penafsiran dalam Al-Quran dari riwayat para sahabat dan dari riwayat para tabi'in. Tafsir bil maksur adalah tafsir yang didasarkan pada riwayat yang sahih, baik dengan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, riwayat sahabat karena mereka orang yang paling banyak mengetahui tentang Al-Quran, atau pendapat tabi'in senior karena mayoritas mereka menerima penafsiran. Definisi di atas lebih lengkap bila dibandingkan dengan definisi lainnya. Dengan pengertian ini, sumber utama yang digunakan dalam tafsir bil al-maksur adalah Al-Quran, Sunnah, qaul sahabat, dan tabi'in. Sumber kedua yang digunakan yaitu fikih dan usulnya, bahasa Arab, dan balagonya. Jadi sumber yang paling utama yaitu Al-Quran, Sunnah, qaul, dan tabi'in. Sumber yang kedua yang digunakan yaitu fikih beserta usulnya dan bahasa Arab beserta balaghahnya. Definisi kedua yaitu tafsir bil al-maksur adalah penafsiran dengan Al-Quran, Sunnah, dan sahabat yang bertujuan untuk menjelaskan Al-Quran
Al-Zakarni mengumpulkan definisinya dengan ungkapan maja'a fil Qur'anil Karim au sunnata au kalamis sahabati thabitas sahihi bayana limaradillahi ta'ala fi kitabih, yang artinya apa-apa yang didatangkan dalam Al-Quran, sunnah, perkataan sahabat yang benar, sahih untuk menjelaskan apa yang dimaksud Allah dalam kitabnya. Tafsir bil al-Ma'sur menurut sebagian pendapat adalah corak tafsir Al-Quran yang dapat operasional penafsirannya, mengutip dari ayat-ayat Al-Quran sendiri dan apa-apa yang dikutip dari hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in. Namun bagi sebagian mufasir lainnya tidak memasukkan pendapat tabi'in kepada tafsir bil al-Ma'sur, tetapi sebagai tafsir bil al-Ra'yi. Hal ini mungkin karena pendapat tabi'in sudah banyak terkontaminasi akal atau karena mufasirnya dalam menafsirkan Al-Quran lebih memprioritaskan kaidah-kaidah bahasa tanpa mementingkan aspek riwayah, berbeda dengan sahabat yang memiliki integritas dan kemungkinan besar untuk mengetahui penafsiran suatu ayat berdasarkan petunjuk Nabi. Bahkan penafsiran sahabat yang menyaksikan nuzul wahyu dihukum marfu' Nabi. Dalam jurnal ini disebutkan fungsi dari tafsir bil al-Ma'sur adalah untuk menjelaskan penafsiran terhadap ayat Al-Quran, dan penafsiran dijelaskan dengan ayat Al-Quran, penafsiran ayat Al-Quran dijelaskan dengan hadis Nabi, penafsiran ayat Al-Quran dijelaskan dengan penjelasan dari para sahabat, dan penafsiran ayat Al-Quran dijelaskan dengan penjelasan para tabi'in. Jadi ada 4. Yang pertama itu penafsiran Al-Quran yang dijelaskan dengan ayat Al-Quran, penafsiran ayat Al-Quran dijelaskan dengan hadis, penafsiran ayat Al-Quran dijelaskan dengan penjelasan dari para sahabat, dan yang terakhir yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan penjelasan dari para tabi'in. Al-Zahabi dan As-Sayuti berpendapat bahwa tafsir bil al-Ma'sur adalah penafsiran tentang penjelasan dan perincian Al-Quran itu sendiri terhadap sebagian ayat-ayatnya. Penafsiran yang dilakukan Rasulullah SAW melalui hadisnya, para sahabat dan tabi'in yang berupa penjelasan terhadap pada firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan pendapat mengenai para ulama tentang apakah tafsir tabi'in terhadap Al-Quran termasuk dari tafsir bil Ma'sur. Perbedaan tersebut antara lain bahwa hal itu termasuk tafsir bil Ma'sur, bahwa penafsiran melalui pendapat tabi'in tersebut merupakan takwil dan ijtihad. Selanjutnya yaitu cara. Berdasarkan penjelasan di atas tadi itu dapat dipahami bahwa ada beberapa cara penafsiran bil al-Ma'sur, yaitu yang pertama ada penafsiran ayat Al-Quran dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua ada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga ada penafsiran ayat Al-Quran dengan asar yang datang dari para sahabat. Ada 4 cara tadi kan, yang 3 itu kayak cara penafsirannya, yang kemudian yaitu 4 cara penafsiran Al-Quran dengan tafsir bil al-Ma'sur. Yang pertama penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran tadi sebagaimana disebutkan. Sebagian ayat Al-Quran ada yang menafsirkan ayat Al-Quran yang lainnya. Ada beberapa cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, yaitu ada kalanya dalam satu ayat disebutkan dengan ringkas dan ayat yang lain diuraikan. Di satu ayat bersifat umum, dalam ayat lain dikhususkan, ayat yang lain diuraikan. Di satu ayat bersifat umum, dalam ayat lain dikhususkan, ayat yang lain disebutkan secara mujmal dan lainnya dalam bentuk muqayyad.
Yang kedua yaitu tafsir Al-Quran dengan hadis. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis atau sunnah Nabi. Penafsiran ini dilakukan jika tidak bisa lagi dilakukan dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi metode atau cara yang kedua ini dilakukan ketika penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu sudah tidak bisa lagi, maka melakukan dengan cara yang kedua yaitu dengan menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Maka penafsiran ini berfungsi sebagai penjelas terhadap hal-hal yang masih bersifat global, juga mengkhususkan tahsis dan menghapus nasakh. Contoh tafsir Al-Quran dengan hadis. Dan yang ketiga yaitu tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Para ulama berpendapat bahwa setelah Nabi wafat, orang paling memahami Al-Quran adalah para sahabat. Sebab sahabat ini hidup pada saat Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan mereka mengetahui kontekstual sosial sebagai sebab-sebab sehingga diturunkannya ayat Al-Quran untuk menjawabnya. Oleh sebab itu, pendapat-pendapat sahabat dijadikan ulama tafsir sabahan atau sumber dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang selanjutnya saya mengutip dari jurnal yang ditulis oleh dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atau UIN Sumatera Utara Medan yang bernama Abu Bakar Adnan Siregar dengan judul jurnal yaitu Tafsir Bil Al-Maksur, Konsep, Jenis, Status, dan Kelebihan serta Kekurangannya. Dalam jurnal yang ditulis oleh dosen Abu Bakar Adnan Siregar disebutkan bahwa pengertian dari tafsir bil maksur merupakan salah satu model penafsiran Al-Quran. Bentuk lainnya adalah tafsir bil ro'i atau ijtihad. Dua model penafsiran ini merupakan hasil pengklarifikasian secara umum yang dilakukan oleh mayoritas ulama. Sebelum membahas tafsir bil maksur secara rinci untuk memperjelas pembahasan, penulis akan menguraikan pengertian tafsir terlebih dahulu. Dalam jurnal ini, tafsir secara terminologi adalah isim masdar dari kata fassara yang berarti bayan atau menjelaskan. Adapun menurut istilah yaitu ilmu yang membahas tentang seluk-beluk yang menyangkut Al-Quran, baik dari segi memahami dilalah ayat-ayat dari segi kewahyuannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia. Adapun tafsir bil maksur sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tafsir merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memahami Al-Quran, sementara bil maksur berasal dari isim maf'ul adzara yang berarti mangkul atau dinukilkan. Kata bil maksud di sini mencakup baik yang dinukilkan dari Allah melalui Al-Quran, yang dinukilkan dari Nabi, hadis, dan dari para sahabat radhiyallahu dan tabi'in. Jadi, yang dimaksud dengan tafsir bil maksud adalah keterangan atau penjelasan yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang diambil dari beberapa ayat Al-Quran itu sendiri, dari Nabi Muhammad dan dari para sahabat dan tabi'in. Disebutkan dalam jurnal itu yaitu macam-macam tafsir bil maksur dan bentuk-bentuknya. Yang pertama yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Maksud dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yaitu penafsiran beberapa ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran juga. Karena Al-Quran pada dasarnya saling menafsirkan ayat yang ada. Ayat yang global yang terdapat dalam Al-Quran ditafsirkan oleh ayat yang ada di tempat lain. Dan apa yang disebut secara ringkas dalam Al-Quran ditafsir secara mendetail pada ayat lain. Yang kedua yaitu tafsir Al-Quran dengan sunnah. Maksud dari tafsir Al-Quran dengan sunnah yaitu jika ditemukan penjelasan tentang suatu ayat dalam Al-Quran,
pada Al-Quran itu sendiri, maka hendaklah penjelasan atau tafsir tersebut dicari pada sesuatu yang terdapat pada sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena fungsi dari sunnah adalah sebagai penjelas atau penerang dari Al-Quran. Jadi sunnah itu hanya untuk penjelas ataupun penerang dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Penafsiran Al-Quran dengan perkataan sahabat dilakukan dengan jika tidak terdapat penjelasan tentang suatu ayat dalam Al-Quran atau juga tidak terdapat dalam suatu sunnah atau dibandingkan dengan kita, di mana mereka mendapatkan penjelasan langsung tentang makna-makna tersebut dari Nabi dengan cara menjelaskan ayat-ayat yang global ataupun dengan cara menghilangkan problematikanya. Selain itu, mereka atau para sahabat juga hidup dan menyaksikan situasi dan kondisi yang meliputi turunnya Al-Quran, sehingga mereka memiliki pemahaman bagus, ilmu yang matang, amal yang baik, dan hati yang memancarkan sinar, serta otak yang cerdas. Seperti khalifah yang 4, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Yang keempat, ada tafsir Al-Quran perkataan para tabi'in. Yang ketiga tadi kan para sahabat. Yang keempat ini tabi'in, yaitu penafsiran suatu ayat Al-Quran yang didasarkan pada ucapan-ucapan para tabi'in. Meskipun ucapan para tokoh tabi'in tentang Al-Quran diselisihkan statusnya apakah termasuk kategori tafsir bil maksur atau termasuk kategori tafsir bil ro'i. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah setelah para sahabat, dan pada umumnya mereka menerima tafsiran Al-Quran dari para sahabat. Maka wajar kalau sebagian besar ulama kepada ucapan para tabi'in sebagai tafsir bil maksur. Contoh tafsir bil maksur ketika menafsirkan kata-kata nadhirah dalam Al-Quran surah Al-Qasiyah ayat 22-23, yaitu wujuhu yawma idzin nadhirah. Artinya wajah-wajah pada hari kiamat itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, artinya kepada Tuhannya lah mereka melihat. Selanjutnya yaitu beberapa kitab tafsir bil maksur. Yang pertama yaitu ada kitab Jami'al Bayan fi Tafsir Quran. Pengarangnya dari kitab ini adalah Abu Ja'far Abu Muhammad bin Jarir At-Tabari, lahir di Amjul Tabaristan 224 Hijriah, wafat di Baghdad 310 Hijriah. Kitabnya termasuk kitab tafsir dengan maksur yang paling agung, paling banyak mencakup pendapat para sahabat dan tabi'in, serta dianggap sebagai pedoman pertama bagi mufassirin. Beberapa keistimewaan dalam tafsir ini adalah berpegang pada asar berupa hadis, sahabat, dan tabi'in, senantiasa menyebutkan sanad dan pendapat yang diriwayatkan, memaparkan ayat-ayat yang nasih dan maksud, serta menjelaskan hadis yang sahih dan dhaif, menyebutkan segi i'raf atau uraian kalimat dan pengistimbatan hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu tafsir Al-Quran Azim. Tafsir ini dikarang oleh Abu Al-Fida Imaduddin bin Amr bin Kasir At-Dimashqi, lahir di Bushra Sam tahun 700 Hijriah. Tafsir ini termasuk tafsir yang terkenal sebagai tafsir bil maksur dan mendapat tempat kedua sebagai tafsir Tabari. Yang ketiga ada Ad-Darul Mansur Tafsirul Maksur. Pengarang tafsir ini adalah Imam Al-Hafidz Jamaluddin Abdul Falak Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Muhammad Al-Syuyuti Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 489 Hijriah dan wafat tahun 911 Hijriah. Yang keempat ada Ma'alimut Tanzil. Pengarangnya adalah Imam Al-Husain Ibnu Mas'ud bin Muhammad Baghawi, seorang ahli fikih, mufasir, dan ahli hadis yang dikenal dengan gelar penghidup sunnah dan agama. Beliau wafat pada tahun 510 Hijriah
Kitab tafsir ini digolongkan pada kitab tafsir menengah. Di dalamnya banyak dikutip pendapat para kitab sahabat dan tabi'in, orang-orang yang sesudah mereka. Pandangan ulama tentang status tafsir bil maksur. Para ulama sepakat bahwa tafsir bil maksur, terutama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah Al-Sohibah, bisa diterima sebagai hujah sebab tidak mengandung titik kelemahan ataupun keraguan. Namun, bila tafsir Al-Quran itu menggunakan as-sunnah dengan sanad, riwayat atau matan yang salah, maka tafsirnya tidak bisa diterima. Di sini, di jurnal yang kedua, disebutkan beberapa keistimewaan dari tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur yang terbaik adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabarani di dalam Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran dan lain-lain. Dalam mengetengahkan penafsiran yang pertama, yaitu dalam mengetengahkan penafsiran para sahabat Nabi dan kaum tabi'in, selalu disertai dengan isnad atau sumber-sumber periwayatnya dan diperbandingkan untuk memperoleh penafsiran yang paling kuat dan tepat. Yang kedua, yaitu terdapat kesimpulan-kesimpulan tentang hukum dan diterangkan juga bentuk-bentuk i'rab atau perubahan pada akhir kalimat yang menambah kejelasan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, memaparkan ayat-ayat yang nasih dan mansuh serta menjelaskan riwayat yang sahih dan dhaif. Terus yang selanjutnya yaitu tadi kan keistimewaan. Terus kelemahan tafsir bil maksur. Penafsiran Al-Quran dengan sebagiannya dan penafsiran Al-Quran dengan hadis sahih yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka tidak diragukan lagi. Adapun penafsiran Al-Quran dengan maksur dari para sahabat dan tabi'in terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu terjadinya campur baur antara yang sahih dan tidak sahih, dan banyak yang dapat dihubungkan kepada sahabat dan tabi'in tanpa ada isnad dan penelitian yang mengakibatkan campurannya kebenaran dan kebatilan. Kelemahan yang kedua yaitu riwayat-riwayat tersebut penuh dengan cerita-cerita Israiliyat yang membuat banyak khurafat yang bertentangan dengan akidah Islam. Yang ketiga yaitu sebagian mazhab memutarbalikkan beberapa pendapat. Mereka berbuat kebatilan lalu menyandarkannya kepada sebagian para sahabat seperti para ulama Syiah. Yang terakhir yaitu sesungguhnya musuh-musuh Islam dari golongan kafir zindik bersembunyi di belakang para sahabat. Maka perlu adanya penelitian yang sungguh-sungguh terhadap pendapat-pendapat yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Jadi dapat disimpulkan dari kedua jurnal tadi itu bahwa tafsir bil maksur adalah tafsir yang paling agung, manakala sanadnya itu sampai kepada Rasulullah atau kepada para sahabat. Dan dalam ini ada 3 cara atau macam, yaitu pertama penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, yang kedua penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis atau sunnah, yang ketiga penafsiran Al-Quran dengan ucapan para sahabat, dan yang keempat yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan ucapan para tabi'in. Dan perbedaan dari 2 jurnal itu yaitu jurnal yang pertama itu tidak membahas tentang keistimewaan, kelemahannya itu tidak ada. Dan jurnal yang kedua itu membahas adanya kelemahan, keistimewaan dari tafsir bil maksur. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.